Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the previous video, you have learned three types of non-finite clause. So now let's see how the change between finite to non-finite clause. Jadi bagaimana perubahan antara finite ke non-finite clause. Tapi yang kita fokus hanya penggunaan finite, non-finite clause dengan verb ing dan non-finite clause dengan verb 3. Nah, ini ada kaitannya dengan active voice atau kalimat aktif dan passive voice atau kalimat pasif. Yang masih belum paham active voice dan passive voice, silahkan nanti ditonton video penjelasan dari saya tentang passive voice ya. Okay, let's start with passive voice first. So here's the finite clause. The child intends to be a bank robber when he was asked what he would like to be. Si anak ini berniat menjadi penculik atau pencuri bank ketika dia ditanya mau jadi apa dia gitu. He was asked itu adalah salah satu klausa pasif. Was asked to be terus verb 3. Nah, to be-nya ini menunjukkan tenses karena dia verb 2 kan, menunjukkan past. Ini adalah bentuk finite clause. Kita bisa merubahnya menjadi non-finite clause, so it becomes the child intends to be a bank robber when asked what he would like to be. So see, tidak ada to be-nya, tidak ada subjeknya, langsung tiba-tiba ada verb 3 past participle. Nah, ini non-finite clause dan tidak menunjukkan tenses. The child intends to be a bank robber when asked what he would like to be. Ini bisa juga kita simpan di awal, contohnya when asked what he would like to be, he intends to be a bank robber. Gitu. Nah, berarti ketika klausanya pasif, maka yang harus kita gunakan adalah bentuk past participle dari non-finite atau bentuk verb 3. Lalu bagaimana ketika aktif? So, for example, before he became a bank robber, he was a police officer. Sebelum dia menjadi pencuri bank, dia adalah petugas kepolisian. He became, ini adalah kalimat aktif. Dia menjadi dan menunjukkan tenses terjadinya, yaitu di masa lampau, verb 2. Kita bisa merubahnya menjadi non-finite, si klausa ini, menjadi before becoming a bank robber, he was a police officer. Sebelum menjadi bank robber, dia menjadi petugas kepolisian. Nah, becoming di sini tidak menunjukkan tenses, tapi menunjukkan klausa yang non-finite. Gitu. Jadi apa fungsi non-finite clause? Bisa untuk mempersingkat dan supaya tidak ada pengulangan si subjeknya. Oke, berarti untuk membuat non-finite di active voice, di klausa yang aktif, kita membutuhkan bentuk yang verb ing. Well, kita juga bisa membuat non-finite clause menjadi finite clause di adjective clause. Contohnya, all the children gathered in that group were ready to perform a traditional dance. Nah, awalnya gathered ini adalah who were gathered. Jadi who were-nya dihilangkan, si adjective clause-nya dan si relative pronoun-nya dihilangkan, kemudian tersisalah non-finite. Gitu. Jadi buat yang masih bingung, ini ada dua klausa, ada dua verb yaitu gather dengan were ready, tapi mana kata hubungnya, mana relative pronoun-nya atau conjunction-nya. Nah, itu bisa jadi dihilangkan karena menggunakan bentuk non-finite gitu. All the children gathered in that group, awalnya adalah all the children who were gathered. Ini bentuknya pasif, maka yang digunakan adalah bentuk verb 3. Contoh lainnya misalnya di kalimat yang kita pelajari di video sebelumnya, I don't like the children who eat ice cream with their hands. Kita rubah, karena ini adalah kalimat aktif, who eat, maka kita rubah menjadi I don't like children eating ice cream with their hands. Jadi it-nya berubah menjadi verb ing karena kita rubah klausanya menjadi non-finite. Okay, I hope it's clear between finite and non-finite clause. So let's see the video that explains some exercises on finite and non-finite clause to help you get
clearer understanding. See you on that video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.